saya melihatnya seharusnya kita bersikap lebih fair, lebih equal ya. Karena ya jangan mendiskriminasi perempuan, karena kan ibu Anda perempuan, Anda punya pacar perempuan, nenek perempuan, Betul. begitu ya, dan lain sebagainya. Hai sedulur Jatim, ya apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di Golkar Jatim TV. Sedulur Jatim, seperti yang kita ketahui, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Padahal seperti yang kita tahu, jumlah perempuan hampir setengah dari total populasi. Namun setelah era reformasi, jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik semakin banyak. Nah, apakah peranan perempuan ini penting di dunia politik? Ataukah perempuan hanya sebagai gimmick atau pajangan politik saja? Nah, kita bisa langsung tanyakan pada narasumber kita pada kali ini. Beliau merupakan artis yang sudah sangat terkenal. Grogi loh saya hari ini, terus terang. Beliau merupakan aktris senior yang sudah lama menghiasi perfilman Indonesia, dan sekarang beliau terjun ke dunia politik. Beliau merupakan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, dan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kominfo DPP Partai Golkar. Beliau adalah Mbak Nurul Arifin. Nah, halo Mbak Nurul. Halo, assalamualaikum Jena. Waalaikumsalam. Juga sedulur Jatim dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mbak, mau nanya dong, kesibukan Mbak Nurul sekarang ini apa sih? Ya sekarang jelas di partai dan di parlemen ya. Di partai tadi Jena sudah menjelaskan bahwa saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kominfo. Nah, oleh karena itu hari ini saya berada di sini di Surabaya karena terus terang Jena, saya itu salut sama DPD Jatim ya dengan segala macam perkembangan digitalnya gitu ya di DPD 2-nya kabupaten kota begitu. Karena bisa menjadi percontohan kami di tingkat nasional sebetulnya. Sebetulnya sih masalah teknologi pasti ada, gampang dicari ya, tidak sulit gitu. Tapi masalahnya ada keinginan atau tidak. Betul. Nah, saya melihat keseriusan dari DPD Jatim ini yang sekarang dipimpin Pak Sarmuji sangat luar biasa, dan itu menjadi kebanggaan kita sendiri, kita semua loh di pusat begitu ya. Dan kita tuh pengennya yang terjadi di Jatim ini menjadi contoh dari DPD-DPD se-Indonesia. Namun kan ini masalah mau atau tidak saja. Dan waktu juga kali ya. Nah, mau atau tidaknya itu ini menjadi satu keharusan nantinya setelah Rapimnas yang akan dilaksanakan akhir bulan depan ini, Februari. Rencananya kami akan mengeluarkan juklak supaya setiap DPD itu memiliki sosmed, memiliki studio digital. Karena kalau kita ingat-ingat dulu kan, yang menggaungkan revolusi 4.0 itu adalah Bapak Airlangga Hartarto yang sekarang jadi Kemenko, Kementerian Perekonomian, Koordinator Menteri Perekonomian. Nah, beliau itu apa sih kalau saya boleh bicara ya, bapaknya digital lah ya. Bapaknya digital. Nah, tanpa kita sadari sekarang ini kan kita tidak bisa hidup tanpa bergaul dengan digital sehari-harinya ya. Betul. Dengan handphone, kemudian kita bayar parkir aja sudah pakai scan begitu ya, ataupun dengan kartu. Seringkali masuk ke tol tidak ada orangnya, ataupun belanja lebih-lebih sekarang ya di masa pandemi orang kan lebih banyak di rumah. Jadi kalau mau belanja lebih banyak dari rumah. Ya. Jadi semuanya sudah sangat digitalisasi begitu. Jadi kita harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, daripada ketinggalan ya dilibas oleh eranya, ya harus dong go digital. Berarti Mbak Nurul Arifin juga cukup aktif ya untuk di sosmednya dan go digital. Tapi juga. saya tidak freak ya, tidak gila gitu. Jadi hanya seperlunya saja, dan saya tuh lebih suka medianya di IG gitu. Jadi kalau di Facebook memang ada admin yang mengelola. Oh, jadi kalau di Instagram Mbak Nurul sendiri yang? Saya sendiri ya. Kalau di Twitter terus terang saya kurang suka ya, karena menurut saya seringkali hanya buat saya pribadi kurang
kurang memberi keceriaan gitu, lebih banyak Gitu ya. bertempur kan kalau di Perang tweet gitu ya Mbak ya? perang tweet itu, jadi udah buang-buang energi mendingan Iya, yang iya. lain aja. Mbak, kalau mau tahu nih asal muasal ya Mbak itu bisa terjun ke dunia politik dan kenapa di Golkar? Bisa diceritain Mbak? Ya sebenarnya sejak tadi si Mas nih baru ngomong, oh ketemu artis lawas katanya dulu melihat saya, nonton saya di Naga Bonar, terus saya Iya. nanya kamu umurnya berapa? Ketahuan umurnya tuh. Sebaliknya juga saya sering kali aduh kok maksudnya hanya sedikit artis yang kemudian menjadi politisi yang benar-benar, kalau saya kan kemudian ingin menyerahkan hidup saya kepada dunia politik ya, dunia partai gitu. Dulu memang setelah jadi artis, terus dalam perjalanan saya kan menjadi aktivis perempuan yang setiap kali bersinggungan dengan ranah politik, karena memang secara struktural itu negara katanya mensubordinasi perempuan, tapi dalam kenyataannya tidak begitu ya, karena kan banyak juga undang-undang yang dihasilkan, termasuk undang-undang awalnya Undang-Undang Pemilu tahun 2004 nomor 12 tahun 2004 yang mengatakan bahwa perempuan itu minimal 30% sebagai anggota caleg. Iya. Nah, itulah kemudian juga di dalam konstitusi negara kita di pasal 28 yang mengatakan bahwa hak setiap warga negara itu dilindungi oleh negara. Jadi tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan. Jadi buat saya sebagai orang Indonesia itu seharusnya kita bersyukur ya dibandingkan negara-negara lain, apalagi negara muslim ya. Kalau kita kan negara muslim terbesar tapi sangat akomodatif terhadap perempuan. Perempuan bisa naik motor, nyetir mobil dengan bebas ya. Buat saya itu satu privilege yang mungkin di negara muslim lainnya itu sulit didapat gitu. Nah, kemudian ada diskriminasinya di mana? Diskriminasi itu sebetulnya terjadi di wilayah budaya ya. Karena secara sistem budaya kita kan menggunakan sistem patriarkat yang artinya dilihat dari perspektif laki-laki atau bapak. Jadi perempuan itu seringkali di ranahnya adalah ranah 3R, di dapur, di kasur, di sumur, atau menjadi konco wingking gitu ya. Jadi inilah yang memang sampai saat ini ya masih terjadi, masih terlestarikan, karena memang tidak semua ibu atau tidak semua perempuan mempunyai perspektif yang sama begitu. Dan juga apalagi kalau misalnya seperti saya perempuan terjun ke ranah politik, dianggapnya mencuri panggung politiknya pria gitu kan. Itu kan ranah yang sangat maskulin katanya. Betul. Gitu. Namun saya melihatnya seharusnya kita bersikap lebih fair, lebih equal ya. Karena ya jangan mendiskriminasi perempuan, karena kan ibu Anda perempuan, Anda punya pacar perempuan, nenek perempuan, begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi berikan aja kesempatan yang sama. Toh masalah kemampuan itu sebetulnya tidak memiliki kelamin. Kalau Anda pintar, Anda itu tidak memiliki kelamin. Pintar itu kan bisa punya laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi kecerdasan itu kecerdasan yang sifatnya objektif gitu ya. Dan kalau di politik sendiri sekarang ini dari 575 ada 132 perempuan di parlemen. Itu cukup meningkat ya dibandingkan beberapa dari 22%. Namun demikian tidak semua perempuan mempunyai perspektif yang sama. Jadi itu juga dilihat dari backgroundnya. Biasanya ada yang suka dengan zona nyaman ya, tidak melihat masalah apa-apa gitu ya. Tapi kita juga sebetulnya dituntut untuk kritis dan melihat, misalnya dalam bencana-bencana sekarang, pastinya yang repot tuh ibu-ibu tuh gitu ya. Korban bencana alam dan sebagainya yang sekarang sedang marak ini. Banjir gitu, pasti yang repot para istrinya gitu. Kenapa? Karena dia harus ngurus anaknya, dapurnya yang kebanjiran misalnya. Mungkin bapaknya hanya mencari uang atau mencari material begitu. Tapi istri yang nungguin di rumah itu kan bertanggung jawab atas segalanya ya. Kesehatan anaknya, keluarganya, juga untuk membersihkan rumah, itu kan everything gitu. Iya Mbak, kalau boleh tahu kan kita diberikan kuota, perempuan diberikan kuota 30% ya. Tapi kenapa sih kok yang lolos itu nggak sampai 30%? Menurut perspektif dari Mbak Nurul itu kenapa? Ya kalau dilihat seperti itu karena sistemnya sistem suara terbanyak, popular vote. Jadi dengan pertempuran secara free ini, jadi siapapun bisa bertarung.
kekuatannya bukan hanya kekuatan karena kamu perempuan terus berharap orang lain kasihan, itu nggak, susah ya. Karena dalam bertempur sebagai caleg di lapangan itu kita harus mempunyai strategi tempur. Strategi tempur itu ya tentu saja, 1 harus punya pasukan, 2 harus punya strategi, 3 harus punya modal. Nah, siap nggak ini para perempuan ini gitu ya. Dan pertarungan bukan fisik ya, tapi cyber, pertarungan yang strategi tadi gitu ya. Jadi saya kira maju di politik itu kalau buat saya memang tidak main-main dan tidak boleh main-main, karena harus ada ini juga, harus ada satu niat juga. Sebetulnya kamu masuk politik buat apa sih? Kalau hanya untuk memperpanjang kekuasaan, meneruskan kekuasaan keluarga begitu, dan tidak punya visi apa-apa, itu sayang. Dan saya merasa melihat begitu ya, banyak sekali ruang-ruang yang kosong karena ketika sudah mendapatkan suaranya tapi tidak pernah hadir di komisi-komisi. Jadi yang penting adalah niat awal itu masuk ke politik, masuk ke partai, kemudian kalau menang itu mau apa sih? Nah, itulah kalau niat awalnya sudah ada, jadi tinggal implementasi nih. Saya begini, niat awal saya begini, program saya ini, kerjakan gitu. Kalau terpilih itu kerjakan gitu. Pilihnya komisi mana, terus programnya apa, itu bisa disinergikan untuk kepentingan masyarakat. Kalau perempuan di parlemen itu sudah cukup bersaing nggak sih dengan laki-laki? Menurut saya sih masalah kecerdasan itu tidak berkelamin ya. Jadi siapapun bisa menjadi cerdas kalau dia memang mau belajar, kalau dia memang ada niat gitu. Jadi negara ini memberikan ruang yang begitu luas dan sama rata sih sebetulnya ya ruangnya. Kamu mau mengelaborasi dirimu seperti apa gitu, mau merepresentasikan dirimu seperti apa. Nah, itu ditentukan oleh diri Anda sendiri. Jena misalnya kan, Jena packagingnya begini, mau jadi apa gitu. Ya sebetulnya yang menentukan itu bukan orang lain ya. Jadi yang menentukan hidup kita mau jadi apa sebetulnya adalah kita sendiri. Kalau kita mau menjadi politisi misalnya, ya harus berteman dengan teman-teman yang bisa membuat kita menjadi politisi yang baik ya, yang baik. Terus Jena misalnya mau jadi seorang penyiar, ya pasti teman-teman Jena di lingkungan situ ya. Bisa berbagi ilmu. Iya, berbagi ilmu juga, wawasannya nambah. Gitu sih. Nah Mbak, kan kemarin saya sempat baca-baca itu Mbak mengusulkan RUU pemilu ya, untuk menaikkan ke 30% untuk caleg perempuan yang di urutan nomor 1 ya Mbak ya? Iya, jadi harus ada kemajuan ya. Kemajuannya adalah kalau berbicara 30% sebagai caleg perempuannya itu kan sudah lama. Saya tadi ngomong dari tahun 2004 tuh undang-undangnya. Nah, setelah 16 tahun, 17 tahun ini mau berubah tidak? Kalau mau berubah harus progresif, inovatif gitu. Apa tuh? Ya sistem siksak. Kalau sistem siksak kan perempuan 50% berarti di nomor 1. Tapi oke lah kalau itu terlalu besar, kalau boleh kita 30% aja perempuannya di nomor 1 gitu. Jadi harapannya nanti ke depannya kuotanya bisa nambah. Jadi perempuannya di nomor 1, karena sekarang kalau perempuan di nomor 1 tuh susah banget. Ya. Tapi nomor urut itu mempengaruhi elektabilitas nggak sih sebenarnya? Contohnya kemarin saya di nomor 4 ya, Mbak Jena, saya di nomor 4. Terus ya karena kebetulan partai kita pada saat itu juga nomor 4, jadi saya melihat secara strategi itu gampang kalau bikin gimmick. Coblos nomor 4, partainya nomor 4, ya Nurul nomor 4 gitu. Jadi kayak gitu. Saya tadinya mau dikasih nomor 3 kan sama partai. Terus saya menawar, jangan nomor 3 deh, saya minta nomor 4 aja. Padahal sebenarnya 4 tuh kadang sering dihindari sama orang ya. Iya. Bad luck katanya. Berarti partai kami bad luck dong. Ternyata enggak juga. Tapi saya menawar bukannya nambah tinggi posisinya ke bawah gitu, karena berpikir strategis saja. Kan kalau di dalam partai kami itu untuk dapat nomor ada penilaian ya, baik yang subjektif maupun yang tentu saja yang objektif, yang subjektif, yang memang ada PDLT-nya gitu ya. Kemudian ada hak prerogatif dari ketua umum juga gitu. Jadi saya waktu itu dapat nomor 3 ya. Terus karena saya tidak aktif di partai pada saat itu, terus ya saya milih nomor 4 gitu aja. Milih nomor 4 ya. Oke. Terus ini mau nanya terkait dengan isu perempuan. Sebenarnya isu perempuan yang lagi pengen Mbak angkat sekarang itu apa sih?
isu perempuan yang pengen saya angkat. Jadi saya kan di Balek nih Mbak ya. Iya. Di Balek itu memang jantungnya parlemen. Parlemen, parle, bicara, men, ya itu ya. Jadi jantungnya di situ badan legislatif. Nah disitulah masuk segala macam rancangan undang-undang. Termasuk kemarin salah satunya adalah undang-undang ketahanan keluarga yang rame itu. Ada undang-undang PKS, ada PKS itu penghapusan kekerasan seksual. Kemudian ada undang-undang yang terkait dengan ibu dan anak gitu ya. Jadi banyak sih, namun kita juga di Balek tidak bisa langsung semuanya menerima kemudian membahas begitu ya, karena harus menerima masukan kan, jangan sampai undang-undang ini tidak dikehendaki misalnya. Itu yang terkait dengan perempuan. Nah, jangan sampai membuat undang-undang yang malah mendomestikasi peran-peran perempuan ya, yang mereduksi peran-peran perempuan gitu. Pokoknya saya kalau di Balek itu kayak penjaga gawang untuk perempuannya ya. Jadi dilihatlah jangan sampai yang sudah kita dapat malah berkurang gitu ya. Jadi kalau bisa kan kita berkembang menjadikan perempuannya ini lebih leluasa lah kalau ada di ranah publik gitu ya. Berarti peranan perempuan di parlemen itu sangat penting sebenarnya. Supaya demokrasinya terjaga. Ini pertanyaan terakhir nih Mbak, pesan-pesan buat para wanita biar mungkin lebih melek politik atau ingin lebih terjun ke politik. Iya. Nah, tadi apa menyapanya? Sedulur Jatim yang saya cintai. Saya merasa dekat dengan Jawa Timur ini karena sejak muda ya, sejak saya menjadi aktivis, saya berkeliling ke seluruh Jawa Timur untuk mengedukasi, mengadvokasi waktu itu soal kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, bahkan isu-isu perempuan lainnya. Nah, saya mengajak untuk ibu-ibu ataupun perempuan yang ada di luar sana, kalau mau terjun ke politik harus punya kekuatan hati ya. Pokoknya begitu, harus kuat karena nanti tantangannya itu justru di internal. Biasanya teman-teman sendiri gitu keluarga. Ya. Keluarga juga harus bulat dulu hatinya gitu. Dan jangan ragu kalau sudah menetapkan satu langkah ya sudah jalan terus. Pasti ada jalannya, pasti Gusti Allah membukakan jalannya. Dan kalau niatnya benar, pasti dipermudah jalannya. Amin. Semoga saya bisa nyusul ya Mbak Nurul ya. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas bincang-bincangnya. Saya doakan semoga semakin sukses karirnya. Amin. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Amin, makasih Jena. Makasih. Demokrasi tidak akan terjadi tanpa kontribusi dari perempuan. Perempuan bukanlah lagi menjadi pajangan atau gimmick politik saja. Dan perspektif dari perempuan itu sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan bangsa Indonesia, terutama untuk kesejahteraan perempuan. Perempuan haruslah berdaya sehingga mampu memberdayakan perempuan lain dan tidak mudah diperdaya. Saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus channel Golkar Jatim TV dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan turn notification on biar kalian bisa update terus seputar Golkar Jatim. Dan jangan lupa di follow Instagramnya @golkarjatim. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.